Ya, selamat datang teman-teman sekalian CPNSPU ya. Selamat datang di POMAD atau yang kita akrab disebut Podcast Kelompok Muhammad. Ya, di sini kita berdiskusi santai tapi tajam yang membahas tentang tantangan kebangsaan di era sekarang. Hari ini kita mengangkat topik yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial dan juga di keseharian kita, yaitu polemik penggunaan bendera One Piece. Antara ini simbol budaya kultur ataupun ancaman ideologi. Fenomena ini memicu kontroversi di media sosial, bahkan beberapa institusi menanggapinya serius. Sebagian masyarakat menganggap ini cuma simbol hiburan, sementara sebagian yang lainnya merasa perlu waspada terhadap penyalahgunaan tersebut. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Ali dari BPBPK Maluku dan di sini sudah ada 6 rekan CPNSPU sekalian. Oke, mari kita masuk ke sesi pembukaan argumen. Kita mulai dari pihak yang pro terlebih dahulu. Boleh, silakan Bung Davin bisa dijelaskan bagaimana nih menurutmu penggunaan bendera One Piece ini? Izin Bung Ali, perkenalkan nama saya Muhammad Tafinto Ramadan. Di sini saya berada di tim Pro ya. Sebenarnya tentu saja One Piece adalah karya fiksi saja. Benderanya melambangkan petualangan dan pemberontakan terhadap ketidakadilan, bukan pemberontakan terhadap negara. Menganggap ini sebagai simbol tersebut sebagai makar menurut saya adalah justru hal yang menunjukkan kesenjangan terhadap pemahaman terhadap budaya anak muda di zaman sekarang. Begitu, Bung. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang boleh silakan masih dari tim Pro. Ayo Bung Azza, silakan berikan pembukaan argumennya. Terima kasih Bung Davin. Eh, saya ingin memberikan tanggapan dari mungkin dari sisi psikologi ya Bung, ya, bahwa banyak sekali anak muda yang melihat simbol itu bukan hanya sekedar gambar saja, tetapi terkandung nilai-nilai di dalam simbol tersebut. Yang mana nilai-nilai tersebut itu sangat relevan dengan jiwa anak muda. Jadi jiwa keberanian, kesetiakawanan, kemudian anti terhadap penindasan. Nah itu tuh relevan gitu dengan jiwa anak muda. Sehingga mereka merasa terwakilkan oleh bendera tersebut. Itu sih, itu mungkin yang kemudian menjadikan bendera ini menjadi sangat populer. Saya kembalikan Bung. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bung Azza. Oke, sekarang masih dari tim Pro ya. Boleh Bang Anjurai, silakan tanggapi pembukaan argumen dari topik pembicaraan ini. Eh, Mohon maaf masih di mute Bang Anjurai. Ya, Oke, terima kasih nice. Bapak Ali. Sebagai perkenalkan saya Anjurai, sebagai orang yang pro terhadap anak-anak muda yang mengekspresikan bendera-bendera One Piece, dan saya sebagai orang yang mengikuti anime One Piece dan aktif di komunitasnya, saya bisa pastikan mayoritas anak-anak muda itu yang menggunakan simbol karena mereka fans, bukan karena ingin melawan negara. Saya rasa pemangku kebijakan terlalu menghiperbola terkait pengekspresian bendera One Piece ini di kalangan anak muda. Kita harus berhati-hati agar tidak membuat anak-anak muda merasa negara memusuhi hobi mereka. Gitu, Bapak Ali Fikri, tanggapan dari saya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ini dari tim Pro, ini kemungkinan nakama semua ya, penggemar One Piece. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kontra. Boleh silakan dimulai dari Bapak Arif menanggapi dari penggunaan bendera One Piece ini. Oke, baik. Terima kasih Bung Ali. Perkenalkan saya Arif dari DPJN Maluku. Nah, menurut saya itu peran negara itu untuk menjaga persatuan adalah hal yang mendasar ya. Dan terkadang simbol atau cerita fiksi pun bisa disalahartikan sehingga memicu perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk turun tangan guna melindungi masyarakat dari tafsiran yang bisa mengancam persatuan dengan tujuan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan keamanan sosial. Menurut saya begitu, Bung Ali. Oke, menarik juga ini untuk diulik ya. Oke, terima kasih Bung Arif atas tanggapannya. Boleh sekarang dilanjut ke Mas Aji, masih dari tim kontra ya.
Silakan Mas Aji. Oke, Bung Ali, terima kasih. Sih, kalau saya Aji, saya dari BPD Lokat Papua. Di sini saya melanjutkan dari pernyataan Bung Arif ya. Itu benar. Bahwasanya kalau simbol seperti ini muncul di aksi massa, kampus ataupun media publik lainnya akan ada risiko yang muncul yaitu pembibikan ulang oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang mana nantinya itu akan ada terjadi semacam penyelewengan lah dari budaya simbol kita ini. Di sini pun sebenarnya kita tidak anti budaya juga karena beberapa budaya juga ada pengaruh positif lah ya buat negara juga. Tapi di sini itu kita menyuarakan bahwa kita pro untuk terhadap ketahanan ideologi negara. Kurang lebih seperti itu, Bang Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bang Bung Aji. Oke, sekarang yang terakhir ya dari tim kontra. Boleh silakan Bung Gilang ekspresikan Ya, pendapatnya. ya, baik, terima kasih Bung Ali. Jadi begini ya, sebagai seorang ASN saya itu sangat khawatir. Sepupu saya kelas 3 SD sudah nonton anime One Piece di TV maupun media sosial. Dan ikut-ikutan juga menggambar tengkorak yang merupakan simbol dari One Piece sendiri. Saya bukan menentang, tapi ingin ada regulasi yang jelas dari pemerintah. Jangan sampai kita membebaskan simbol yang bisa misalkan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Kebetulan ada perbedaan POV atau point of view terhadap penggunaan bendera One Piece ini di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanggapan silang. Jadi boleh dari bung-bung sekalian langsung tanggapi saja seperti discuss. Oke, kita mulai dari ini Bang Davin sepertinya sudah ada bergejolak, ada yang ingin disampaikan menanggapi tanggapan dari tim kontra tadi. Silakan Bung Davin. Ya, Waktu dan terima tempat kasih dipersilakan. Bung Pertama. Ali. Ya, terima kasih teman-teman, sahabat teman-teman juga sudah menanggapi semuanya. Saya sebenarnya bisa mengerti kok. Tapi sebenarnya solusinya bukan melarang, melainkan mendampingi ya. Jangan sampai simbol itu berbahaya kalau tidak mengajak anak-anak berdiskusi tentang artinya. Nanti negara tuh juga bisa bantu dengan membuat panduan edukatif gitu. Jangan selalu apapun tuh menghalangi nanti kreativitas anak muda jadi terganggu dan malah jadi kaku nantinya. Menurut saya sih gitu sih, Bung. Baik, menanggapi izin ya, Bung Ali, menanggapi Bung David ini. Tapi bagaimana nih, Bu? Kalau anak-anak mengidolakan karakter bajak laut itu sebagai panutan ya, apakah tidak membingungkan mereka tentang nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya? Gitu menurut saya, Bu. Menanggapi Bung, eh, bagi saya justru itulah peran orang tua dan sekolah gitu. Bagaimana orang tua menjalankan fungsi untuk menjelaskan hal tersebut kepada anak muda tadi gitu. Bahwa bendera bajak laut itu mengandung nilai-nilai yang bisa diambil sebagai nilai-nilai moral gitu. Nah, ini yang saya lihat, kita tidak melihat ini sebagai satu masalah, justru ini menjadi kesempatan yang bagus untuk mengembangkan literasi di kalangan anak muda. Itu dari saya, Bu. Namun perlu diingat, Bung Azhar, tidak semua orang tua punya waktu atau pemahaman untuk berdialog bersama. Seperti itu. Negara tetap harus membuat pagar pembatas, jangan sampai lewat batas tentunya. Maaf ya Bung Gilang, tapi saya agak tidak sepaham nih. Jadi begini, eh, kalau negara terus-terusan menjadi apa namanya, polisi simbol ya, bisa dibilang. Anak muda yang baru akan berani berekspresi bisa menjauh dari diskusi. Diskusi apakah, diskusi kebangsaan begitu. Mereka akan merasa negara terlalu kaku dan terlalu otoriter terhadap ekspresi mereka. Seperti ya, One Piece yang kita bicarakan ini. Kita bisa kehilangan kepercayaan generasi muda. Lebih baik negara lebih akan begitu kreativitas anak-anak muda dan lebih memikirkan kebijakan apa yang bisa diterapkan kepada anak-anak muda yang bisa dibilang beda generasi dengan pemangku kebijakan begitu. Oh, baik. Ya, di sini saya agak gimana ya sama tim pro yang beneran One Piece ini ya. Karena di sini saya lebih baik kita itu dicap kaku.
daripada membiarkan ini benih-benih kebungaan berkembang di bangsa kita. Dulu saya pernah juga melihat bendera One Piece pakai dalam unjuk rasa seperti itu ya. Dan penyampaian pun oleh orang-orang yang ikut unjuk rasa dibilang tujuan untuk damai. Namun saya agak khawatir di sini bahwa simbol itu bisa menyesatkan jika dipolitisasi gitu. Seperti itu Bung Ali, mungkin balik ke Bung Ali. Oke, oke. Sangat menarik ya berarti ya tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan ini. Tapi sebentar, saya ingin bertanya nih ke masing-masing rekan CPNS PU di sini. Menurut kalian, gimana sih seharusnya negara bersikap terhadap kasus seperti ini? Apakah itu bebas sepenuhnya, dibatasi, atau diawasi secara kontekstusi? Boleh, silakan yang ingin menanggapi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin, Bung Ali. Saya pertama lagi nih. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Sebenarnya Iya, negara sebaiknya tuh bersikap kontekstual ya. Fokus pada edukasi, bukan hanya melarang-larang saja. Biarkan apapun simbolnya, mau dari budaya Jepang kah, Korea kah, maupun dari budaya Amerika sekalipun, itu hidup di kalangan masyarakat muda ini. Jangan sampai nanti jadi kaku lagi kayak seperti saya bilang tadi. Dan juga pemerintah juga bisa mengambil edukasinya. Itu sih Bung Ali. Oke, boleh baik. dilanjut. Terima kasih atas tanggapannya. Saya Dilanjut ke Bung Gaza, silakan. ya terima kasih Bung Ali. Saya sangat sejalan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Bung Davin gitu. Bahwa negara ini yang harus mengambil peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi misalnya soal-soal simbol, kemudian eh, bagaimana nilai-nilai dari simbol tersebut. Bahkan negara melalui masalah ini itu bisa juga membuat semacam kampanye literasi gitu. Jadi masyarakat ditingkatkan literasinya agar bisa memahami hal-hal yang demikian. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus bagi negara. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima Izin kasih Bung melanjutkan, Gaza. Silakan, silakan lanjutkan. Bung Ali. Ya, Bung Anjurai, izin silakan. melanjutkan ya. Kalau refleksi bagi saya sendiri salah ini, menurut saya itu anak muda itu perlu diajarkan dan dijadikan bagian dari solusi, bukan menjadi objek yang perlu dikontrol, yang dikontrol sampai sedemikian rupa. Nah, anak muda bisa diajak membuat konten-konten positif seperti nasionalisme lewat anime begitu atau kartun juga. Oke, Itu Baik, aja. izin nanggapin ya, Bung Ali. boleh. Saya Silakan, sebenarnya silakan. setuju tentang konteks penting itu ya. Tapi kan tetap gimana pun kita tetap harus ada batas. Negara harus menegaskan bahwa simbol-simbol publik tidak boleh sembarang dipakai di ruang umum. Gitu saya, Bung Ali. Ya, kita melanjutkan ya Bung Ali ya. Dari rekan saya juga Bung Arif tadi Boleh, juga silakan, bilang, silakan. ya di sini kalau mau sih buat aturan yang jelas ya. Jangan semua bilang boleh, namun berlindung di kata fiksi seperti itu ya. Kalau tidak ada regulasi mungkin gak usah lah. Ini pakai bendera One Piece gitu. Nanti kita bisa kecolongan Bung Ali. Terima kasih. Saya menambahkan juga, saya di sini ingin adanya kerjasama para pemuka agama, kepentingan, sekolah, orang tua, dan pemerintah. Kita harus memastikan bahwa anak-anak itu tetap tumbuh dengan identitas nasional yang kuat dan jangan sampai salah arah maupun salah kaprah ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas refleksi dari sudut pandang tiap orang ya tadi dari point of view tiap kelompok udah dicurahkan, ekspresikan, dan kita bisa melihat dari diskusi kita ini menggambarkan betapa kompleksnya tantangan kebangsaan di era budaya digital atau kita sering mendengar tentang digitalisasi. Tapi ingat, simbol bukan hanya sekedar gambar, tapi punya makna dan interpretasinya sendiri. Di satu sisi kita ingin generasi muda berekspresi luas, tapi di sisi lain kita juga ingin jati diri bangsa kita ini tetap kuat dan kokoh, tidak kabur oleh simbol luar. Ya, seperti yang sudah diketahui ya, anime berasal dari Jepang, lalu ada kartun juga berasal dari Amerika, yang mana ini budaya mereka, tapi ada proses akulturasi di sini. Oke, untuk mengakhiri sesi podcast hari ini,
Saya minta satu kalimat nih penutup dari masing-masing rekan CPNS PU sekalian. Boleh silakan dimulai dari Bang Davin ya. Tadi soalnya Bang Davin bergebu-gebu bagian pertama terus. Boleh silakan dilanjut Bang. Makasih Bung Ali. Terakhir ya dari saya, saran aja sebelum sebenarnya untuk semuanya sih enggak hanya untuk pemerintah, tapi untuk kita juga. Jadi sebelum bertindak, cobalah untuk pahami dulu apa tuh maknanya. Jangan apa-apa langsung melarang. Itulah kunci untuk menghadapi budaya yang sebenarnya bukan masuk ya, ya menjadi akulturasi di Indonesia. Begitu Bung Ali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Davin atas kalimat satu kalimat mengenaknya gitu. Boleh sekarang masih dari tim pro dulu biar kita mengurut. Boleh Bung Azza, silakan Bung Azza. Iya, makasih Bung. Eh, eh, bagi saya simbol itu harus menjadi jembatan dialog gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai tembok pembatas di antara kita sehingga kita menjadi terpecah belah. Justru ini harus dimanfaatkan untuk kita komunikasikan bersama. Itu sih, Bung. Cocok sekali. Terima kasih atas kalimat terakhirnya. Sekarang boleh dari Bang Anjura ini dari tim pro yang terakhir. Silakan Bang. Tanggapi satu kalimatnya. Berikan. Oke, saya sependapat nih dengan Bapak Dapin dan Bapak Aza. Ya, bagi saya itu terakhir ini kita perlu ajak anak-anak muda untuk berdialog. Mereka adalah penjaga bangsa. Jangan dibuat narasi sebagai ancaman terhadap bangsa ini. Mereka ini penerus bangsa kelak yang akan menjaga NKRI selanjutnya. Terima kasih, seperti itu saja tanggapan dari saya. Baik, ini izin menanggapi dari tim kontra ya. Satu kalimat aja. Buat tim pro ini, negara yang kuat itu adalah negara yang waspada terhadap simbol dan narasi yang berpotensi disalahartikan, memicu konflik dan perpecahan. Singkat saja, terima kasih. Bung Ali. Baik, Bung Ali, lanjutkan dari Bung Arif ya. Untuk tim yang pro tentang pengibaran bendera ini, saya sih cuma ingatkan jangan remehkan kekuatan simbol lah. Karena kita tahu ya bagaimana Ibu Fatmawati kita menjahit bendera merah putih sebegitunya diubah dengan bendera One Piece. Saya pikir itu akan bisa mengubah sejarah lah. Terima kasih Bung Ali. Ya, terakhir begini, Bro. Sebagai ASN, kita harus hadir sebagai pendamping anak-anak yang ke depan merupakan generasi penerus bangsa. Kita bukan hanya mengawasi dan menjadi penonton saja, tapi juga harus bisa memberikan edukasi dan juga semangat dan spirit bagi mereka. Oke, terima kasih atas tanggapan dan diskusi membahas ini ya. Nah, semoga ini menjadi kontribusi kecil kita dalam membangun ruang publik yang sehat dan kritis. Pertama untuk membangun negara kita ini. Lalu dengan acara, semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi episode bicara bangsa ini berikutnya. Oke, terima kasih dari rekan sekalian. Saya Ali izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam.